Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pemodelan ras yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Zida Inayat Robania selaku MC hari ini untuk membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama akan kita buka acara, kemudian selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Lab Fakultas Psikologi disertai dengan penyiraman cenderamata dan foto bersama seluruh peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi 1 dan 2 yaitu tentang aspek teoritis pengukuran sifat laten manusia dan materi tentang pengenalan pemodelan ras. Dilanjutkan dengan isoma sampai jam 1 siang. Setelah itu akan ada materi ketiga tentang pengujian instrumen tes non-kognitif pada politomi. Kemudian akan ada coffee break dan diakhiri dengan tanya jawab dan penutup. Oke. Memasuki agenda pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Adiatma Prabowo selaku Kepala Lab Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada Bapak Adiatma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bapak Suntano sebagai pemateri. Selamat datang Pak di di Hotel UMM gitu ya, di Fakultas Psikologi di laboratorium. Kebetulan ini agendanya laboratorium Fakultas Psikologi. Selamat datang di UMM. Dan saya hormati juga para peserta pemodelan ras. Puji syukur dari Allah SWT bahwa hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengasah ilmu, diberi kesehatan, dan tentunya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai mungkin ada juga ini para pelajar S2 ya, yang sedang mau menempuh yang lebih tinggi lagi. Dan ada Mas Rosid ini jauh-jauh dari Jakarta datang untuk belajar lagi gitu ya. Ini saya sangat menjadi ikut semangat gitu Pak, bahwa intinya sebagai dosen itu terus belajar. Dan kalau kita melihat sedikit saja sejarahnya ras ini ya Pak ya, bahwa pemodelan ras ini kan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya sudah mulai tahun 1960 Pak ini kalau nggak salah. Dan pelopornya juga namanya ras. Semoga nanti Pak Bambang bisa menemukan model baru nanti namanya Pak Bambang. Kan saya gara-gara ini Pak saya belajar sedikit dari pagi gitu ya, karena jujur saya satu S2 saya itu fokus eksperimen gitu. Tahunnya cuma dites Pak. Tahunnya cuma dites gitu. Kalau kita melihat memang pemodelan ras ini agak sedikit out of the box gitu ya Pak ya. Kita keluar dari zona nyaman gitu. Karena kadang kita itu analisis ya berdasarkan yang kita tahu itu ya sudah itu gitu. Padahal kalau kita mau mendalami lagi lebih dalam, ada pemodelan lagi yang lebih secara spesifik, lebih jelas, lebih ini, dan mungkin ras pun juga ada yang lebih tinggi lagi Pak ya. Jadi terus gitu ya, terus berkembang. Oleh karena itu hari ini kita agak sedikit saya mengajak Bapak Ibu dosen, mengajak semuanya untuk agak sedikit keluar dari kebiasaan kita yang mungkin karena ini kepentingannya nanti untuk pembekalan untuk bimbingan skripsi juga Pak. Jadi kan mahasiswa kita biar agak sedikit ada pandangan-pandangan baru gitu ya. Oleh karena itu dosennya juga dibekali tentang konsep-konsep baru dari statistika. Itu saja mungkin dari saya ucapkan selamat mengikuti agenda kegiatan ini. Semoga itu tadi bahwa agenda ini semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi ilmunya ya Pak ya. Dan insya Allah nanti bisa lanjut lagi gitu Pak, kita bisa silaturahmi lagi atau kita nanti datang ke sana Pak sekali-kali gitu ya. Mungkin kita bisa mampir dan Mbak Rafi pengen jalan-jalan aja kemana lagi. Karena
katanya kampusnya juga bagus, gak kalah dengan UMM gitu. Itu saja, tadi sudah dibuka ya. Ya, saya sampaikan saja. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian laptopnya ke motor. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi selama 2 hari ini. Istilahnya apa? Bagi saya adalah suatu penghargaan untuk bisa diundang dan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Baru saja kurang lebih 5 bulan ini. Asalnya saya bekerja di Malaysia. Sebelum bekerja di Malaysia, saya bekerja sebagai guru di Lombok. Waktu di Lombok punya kesempatan untuk studi di Australia dan New Zealand. Setelah itu saya ingin seperti Bapak Ibu dosen, saya melamar ke berbagai tempat jadi dosen, jodohnya ke Malaysia. Oke, latar belakang saya sebetulnya adalah peneliti kualitatif. Jadi saya dididik sebagai kualitatif researcher, meneliti pendekatan kualitatif dengan data berupa kata-kata. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, teks, konteks, tematik analisis, konten analisis, seperti itu. Perubahan menjadi apa yang akan kita lakukan 2 hari ini lebih kepada pengantar. Oke, saya tidak akan berasumsi bahwa setelah beres Anda akan dengan sendirinya menjadi pakar yang siap untuk melakukan komunikasi secara langsung. Ada beberapa tahapan lain yang memang istilahnya membutuhkan jam terbang. Oke, seperti keterampilan menggunakan software. Otomatis keterampilan menggunakan software tidak ujung-ujung. Oke, Anda bisa paling mudah memang melatih software, tapi bagaimana menginterpretasi, bagaimana melakukan problem solving kalau misalnya ada masalah, suatu data yang berbeda, yang seperti itu memang perlu istilahnya jam terbang. Oke. Dan pengalaman saya, jam terbang yang paling istilahnya itu berkesan, yang paling bermanfaat adalah kalau kita membimbing mahasiswa. Karena berbagai masalah riset yang berbeda, kita coba dekati dengan skill dan pengetahuan yang ada, dan justru itu membantu kita menjadi lebih terampil. Jadi seolah-olah kita kelihatan pakar, sebetulnya kita pun tidak tahu jalan keluarnya. Nah, setelah kita mendengarkan apa keluhan mereka, oh kayaknya jalan keluarnya seperti itu. Okay? Jadi Bapak Ibu, selama 2 hari ini lebih kepada mungkin refreshment tentang aspek pengukuran pada manusia, lalu misalnya penggunaan software, lalu interpretasi. Sebetulnya tidak ada yang banyak berbeda dengan pemodelan kelas. Kita menggunakan data yang sama, okay? Tidak ada beda dengan teori klasik, ataupun nanti Anda menggunakan misalnya fuzzy logic atau cognitive diagnostic model, itu jenis-jenis model pengukuran lain. Datanya sama, yang membedakan adalah bahwa cara kita melihat datanya berbeda. Kalau teori klasik, kita bertumpu kepada scoring, tentu dengan asumsi-asumsi yang lain yang harus kita terima sebelum kita melakukan analisis atau interpretasi. Dan ras, data yang sama dilihat sebagai probabilitas. Itu adalah kuncinya. Oke, bagi Anda yang sudah mempelajari tentang respon teori, misalnya PL1, PL2, PL3, atau misalnya seperti itu, Anda mesti tahu lah dasar dari budaya. Oke, moga-moga kita cukup waktu sampai besok petang, besok sore, analisis data data politomi, dikotomi, dan saya juga akan mencoba memperkenalkan tentang analisis multi-rater. Ini salah satu analisis yang belum banyak dikenal di kita. Di kita masih pakai pendekatan tradisional seperti menggunakan Cohen kappa, Fest kappa, atau content validity index, atau misalnya index item. Lebih bagus Anda mempunyai
alternatif lain dalam analisis data multidata, karena ini akan banyak berguna untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk jam item, untuk pencurian, kadang untuk pengembangan instrumen. Biasanya kita selalu berhadapan dengan masalah yang namanya content validity. Lalu content validity kita biasanya merujuk kepada kesepakatan pakar. Padahal kesepakatan pakar itu bukan jawaban final, karena kita harus tahu dulu apakah pakar itu konsisten, apakah pakar itu adil, apakah pakar itu tidak bias. Nah itu tidak bisa istilahnya itu dirujuk hanya kepada kesepakatan pakar. Nah, misalnya kita tahu bahwa nasi itu bagus, misalnya tentu memberikan istilahnya itu asupan karbohidrat dan glukosa, tapi tentu di belakang itu kita harus tahu seperti apa proses menghasilkan nasinya tersebut. Apakah memang higienis, apakah tidak mengurangi kandungan gizinya, itu adalah hal-hal yang harus kita sepakati dulu sebelum kita mempercayai opini daripada pakar. Nah, kita akan coba melakukan simulasi supaya Anda tahu bagaimana proses mendapatkan data dan sampai kepada analisisnya. Sepanjang ada komunikasi seperti ini, kalau Anda ada yang kurang jelas, Anda yang ingin unek-unek yang ingin langsung disampaikan, langsung saja Anda potong saya kapan saja. Moga-moga unek-unek Anda terjawab. Yang ditawarkan oleh pemodelan ras itu lebih kepada apa yang biasanya tidak terungkap kalau kita menggunakan pendekatan statistik inferensial. Misalnya Anda sudah tahu lah, kalau misalnya kita menggunakan eksperimen, kita mempunyai kondisi pre dan post, misalnya seperti ini. Ini katakanlah seperti bulan Januari, ini adalah bulan Juni. Kita melakukan pengumpulan data awal, lalu kita melakukan treatment, katakanlah treatmentnya selama 3 bulan. Setelah treatment selesai, dalam waktu tertentu kita kumpulkan data. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan teori klasik, lalu alat analisis kita adalah statistik inferensial, maka alat yang kita gunakan tergantung berapa kelompok yang ada dalam data kita. Bisa kita gunakan t-test, ANOVA, seperti itulah. Nah, ujung daripada hasil tes ini tidak lain biasanya adalah single index. Misalnya T hitung dibandingkan dengan T tabel, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau misalnya ternyata lebih besar, kita katakan eksperimen ini ada perubahannya terhadap kondisi sebelum dan sesudah. Kita bisa mengatakan eksperimen berhasil, ada dampak, ada impact, ada pengaruh. Nah, ini dianggap sebagai golden standard dalam teori klasik yang menggunakan pendekatan inferensial. Dan kalau kita bisa menyampaikan hasil seperti ini dan kita melakukan semua prosedur secara lengkap, biasanya tidak ada pertanyaan tambahan. Biasanya tantangan berikutnya adalah interpretasinya seperti apa. Ini menjadi mata kuliah yang misalnya standar lah di Indonesia seperti itu. Nah, menurut ras, apa yang kita lakukan seperti ini adalah tidak salah, tetapi tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Kalau kita mempunyai orang seperti si A misalnya ada di sini, dan si A juga ada di sini,
kita tidak bisa menghitung perubahan apa yang terjadi pada si A. Karena kita terlalu bertumpu kepada perubahan secara kelompok besar. Artinya, detail individu terlewat oleh kita. Oke, nah si A misalnya mengerjakan instrumen X. Katakanlah itemnya namanya X1, di sini juga mengerjakan X1. Oke, apa perubahan antara X1 di kondisi pretest dengan di kondisi post-test? Kita pun tidak peduli, karena yang kita pedulikan hanya single index sebagai acuan. Nah, ini yang dimaksud bahwa yang namanya individual test statistik itu tidak diperkenalkan pada kurikulum kita tingkat SD, SMP, SMA sampai ke S3 malah, dan itu yang menyebabkan bahwa kualitas analisis kita ada yang terlupakan untuk diungkap. Oke, bisa dibandingkan? Nah, itu adalah satu hal yang sebetulnya bisa kita dapatkan dengan melakukan pendekatan analisis seperti pemodelan kelas. Jadi, selain kita mendapatkan grup center statistik seperti ini, single index yang menjelaskan keseluruhan data, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang seperti apa tingkat kesulitan item yang sama pada saat pretest dengan pada saat post-test. Oke, katakanlah kalau itemnya asalnya susah menjadi mudah, artinya intervensi tersebut berhasil mengubah tingkat kemampuan kognitif siswa. Oke, kalau ternyata katakanlah ada item X2 misalnya dengan X2 di sini, ternyata item yang di sini lebih susah, artinya intervensi tersebut justru berimpak kepada kelemahan siswa. Artinya ada hal-hal yang memang bisa kita deteksi, meningkatkan kemampuan, ataupun sama saja, ataupun mungkin mengalami penurunan. Oke? Nah, kita juga bisa mengetahui kalau misalnya A di pre dan A di post-test ternyata berubah, kan kalau misalnya berubahnya positif, kita bisa deteksi A ini siapa? Apakah lelaki perempuan, dari kelompok sosial ekonomi yang mana, asalnya dari desa atau kota, dan selanjutnya. Oke, artinya itu adalah salah satu potensi yang bisa dimiliki kalau kita memanfaatkan apa yang disebut keras adalah individual center statistik. Nah, sayangnya cara kita melihat data itu cenderung memang diarahkan kepada yang namanya inferential statistik saja. Oke, sedangkan inferential statistik sifatnya adalah summary, sifatnya adalah keseluruhan, tidak bisa memberikan informasi detail apa yang terjadi di tingkat individual item maupun individual person. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk mencapai kepada individual center statistik ini, mau tidak mau kita harus berpikir bahwa pendekatan skor itu tidak semuanya memberikan jawaban memuaskan. Oke, Ras menyarankan bahwa kalau terlalu bertumpu kepada pendekatan skor, maka berbagai informasi lain tentang individu item ataupun person itu kita menghadapi masalah tidak bisa terungkap karena patokannya lebih kepada kelompokan. Oke? Nah, bagaimana kita bisa mengungkap informasi di tingkat individual center statistik? Jawaban Ras adalah kita harus bertumbuh kepada yang namanya pendekatan probabilistik. Tidak bisa hanya mengandalkan atau pendekatan skor sebagai salah satu cara saja. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Semua oke? Oke. Nah, apa yang kita lakukan dengan pendekatan kuantitatif tidak lain adalah bahwa perspektif kita adalah perspektif positivistik, bahwa kita melihat bahwa apapun fenomena sosial ataupun fenomena individu itu dalam
konteks tertentu bisa diukur, misalnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri kan sifatnya abstrak. Misalnya kecerdasan tidak bisa Anda tentukan karena saya menggunakan kacamata maka saya cerdas, tidak bisa. Karena saya menggunakan batik maka dianggap nasionalisme misalnya tinggi. Itu kan hanya ini saja, kebetulan saja, mungkin tidak punya baju lain misalnya. Nah, kita tidak akan membahas yang bawah, karena ini adalah pendekatan yang memang lebih kepada post-positivistik. Kita melihat pada proses, kita melihat pada apa yang terjadi di bawah permukaan. Kita lebih kepada pendekatan kuantitatif, di mana yang kita proses adalah angka-angka. Nah, angka-angka tersebut tidak lain kita dapatkan pada saat kita mendapatkan informasi dari responden, dengan menyuruh mereka untuk mengerjakan instrumen riset, kuesioner, soal ujian, dan selanjutnya. Nah, dalam konteks kuantitatif selalu ditekankan bahwa kita hanya boleh mengukur satu hal yang konteksnya adalah satu variabel. Misalnya kalau Anda mengukur rasa percaya diri, jangan dicampurkan dengan misalnya agresivitas, jangan dicampurkan dengan nasionalisme. Anda mengukur misalnya kemampuan fluid intelijen, jangan dicampurkan misalnya dengan variabel lain. Nah, sama seperti kalau kita berbicara tentang pengukuran fisik misalnya, penggaris jangan digunakan untuk mengukur berat badan karena konteksnya berbeda. Nah, tetapi jelas kalau konteks physical dimension kita tahu sendiri lah. Nah, mungkin penggaris digunakan untuk mengukur berat badan. Tetapi kalau kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat, kita tidak sadar merasa bahwa itu bisa kita gabungkan seenaknya. Karena kita tidak melihat bendanya, misalnya mengukur rasa percaya diri dengan agresivitas. Karena kita melihat angka tanpa melihat apa yang ada di belakang angka, kita kadang-kadang tergoda, udah masukin saja sama-sama angka. Nah, padahal dalam konteks pengukuran harus tegas dipisahkan. Satu instrumen mengukur untuk satu dimensi tertentu. Nah, nah, ini adalah gambaran yang mudahnya bahwa yang namanya kita akan analisis itu adalah mengukur manusia. Kita tidak mengukur tanaman, kita tidak mengukur hewan, dan fokus kita adalah mengukur manusia. Untuk aspek fisik kita tidak ada masalah. Kita mengandalkan kepada fisika, kepada teknologi, berbagai instrumen untuk mengukur tentang variabel atau dimensi fisik. Tinggi badan, berat badan, misalnya, dan selanjutnya. Dan itu sudah menjadi universal. Berat yang ditimbang di Kota Malang tidak akan kesulitan dikomunikasikan di Kota Surabaya ataupun Semarang. Nah, yang menjadi patokan kita adalah seperti apa istilahnya itu sunatullahnya kita mengukur aspek yang tidak terlihat. Dalam hal ini adalah aspek laten. Kecerdasan tidak bisa dilihat apakah rambutnya misalnya hitam ataupun putih, apakah rambutnya lebat ataupun keriting, ataupun rambutnya ditutup atau tidak, itu tidak bisa terlihat. Apakah tinggi badannya istilahnya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, tidak bisa kita tentukan untuk menentukan yang namanya aspek kognitif. Tapi yang pasti aspek kognitif itu berbeda dengan non-kognitif, karena kognitif biasanya menunjukkan peningkatan dalam konteks yang sangat jelas seperti kecerdasan. Makin banyak menjawab soal dengan benar, kita katakan kategorikan siswa tersebut cerdas. Makin sedikit yang menjawab benar, kita katakan siswa tersebut lemah. Nah, biasanya untuk soal-soal yang tes kognitif tentu ada jawaban benar dan salahnya. Misalnya katakanlah ibu kota Jawa Timur, kalau saya menyebut Surabaya, Anda mengatakan saya dapat skor 10 misalnya. Kalau saya menyebut Malang ataupun misalnya menyebut Jember, Anda akan mengatakan jawabannya salah. Apalagi menyebut Semarang ataupun Bandung misalnya, itu jauh salahnya udah jauh luar biasa misalnya.
Konteksnya kalau tes kognitif dia mempunyai uji jawaban dan menunjukkan kriteria benar dan salah secara jelas. Untuk yang non kognitif, sudah disepakati bersama, tidak ada keterangan bahwa misalnya itu adalah benar dan salah. Itu karena sifatnya adalah sesuai dengan opini, sikap, dan persepsi. Kalau misalnya saya mempunyai persepsi bahwa membayar pajak itu adalah tugas mulia, misalnya, maka jawaban yang lain bahwa membayar pajak itu seperti mengambil harta orang saya, misalnya, maka dianggap bahwa itu adalah bukan sesuatu yang istilahnya kita katakan bukan warga negara yang baik. Tapi dalam konteks opini pengukurannya itu tidak masalah. Itu hanya menyampaikan opini bahwa menurut si orang yang mengisi kuesioner tersebut, pandangan dia adalah bahwa mungkin lebih baik membayar zakat dibandingkan membayar pajak misalnya. Konteksnya seperti itu. Orang yang katakanlah dalam konteks pengukuran rasa percaya diri, terserah dia mau mengisi bahwa akhirnya dia rasa percaya dirinya tinggi ataupun percaya dirinya rendah, tidak menjadikan bahwa itu benar dan salah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pengukuran aspek lain setara dengan pengukuran aspek fisik. Karena kalau kita berbicara misalnya berat emas 5 gram, itu kita langsung mengetahui aspeknya, harganya, berbagai pertimbangannya. Tapi kalau kita menjelaskan tentang katakanlah rasa, katakanlah percaya diri, kepuasan kerja, kepuasan konsumen, itu tidak semudah kita mengkomunikasikan tentang misalnya berat emas 5 gram misalnya, atau berat beras katakanlah 2 kilogram, tidak semudah seperti itu. Bisa dipahami? Nah, yang dimaksud dengan psikometri ilmu pengukuran adalah mencoba menjembatani seperti apa kita bisa menyamakan kualitas pengukuran aspek fisik dengan aspek laten. Itulah yang membuat ilmu psikometri berkembang, lalu misalnya berbagai teori ditinggalkan, karena biasanya tujuannya adalah kalau kita melihat aspek fisik, maka patokannya adalah ketelitian dan keakuratan. Teliti misalnya maksudnya adalah kalau saya membeli beras 1 kilogram, mungkin yang namanya beras 1 kilogram itu tidak mungkinlah sampai melesetnya lebih dari 100 gram. Kalau melesetnya 1 gram masih kita maafkan. Lalu juga kita berbicara tentang keakuratan. Nah, kalau kita mengukur dimensi fisik tidak ada masalah, tetapi kalau kita mengukur dimensi yang non fisik, kita tidak yakin tentang keakuratan dan ketepatannya. Padahal nasib manusia itu ditentukan oleh pengukuran. Anda lulus SMA, Anda diterima menjadi mahasiswa, Anda naik pangkat, Anda dapat beasiswa. Ternyata cara kita mengukur manusia bisa sampai kepada taraf kita berbuat zalim secara ilmiah. Kita merasa bahwa yang kita lakukan sudah bagus, teliti, akurat, ternyata kita berbuat tidak adil. Tidak seperti kualitas pengukuran, misalnya mengukur berat beras misalnya dengan timbangan kilogram. Nah, yang disarankan oleh pemodelan ras adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pengukuran aspek laten sehingga bisa menyamai atau bisa mendekati kualitas pengukuran dimensi fisik. Kenapa penting? Karena kita harus berbuat adil, kita harus menerapkan keadilan sosial. Bandingkan orang yang sudah bekerja keras, kita tes, ternyata kalah dengan orang yang katakanlah tidak terlalu bekerja keras, kita tes, ternyata nilainya sama. Tetapi konsistensi bekerjanya yang ternyata tidak kita deteksi. Dengan pendekatan klasik, kita kan hanya bertumpu kepada total score. Kita tidak melihat seberapa bagus pola respon yang dipunyai. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa diungkap dengan menggunakan analisis pemodelan ras. Nah, kalau kita lihat bahwa yang terjadi di tingkat
instrumen fisik berbeda kalau kita berlihat dengan instrumen yang non fisik. Okay? Kita bisa lihat bahwa contohnya seperti ini. Ini pentingnya instrumen dalam dunia dimensi fisik. Okay, ada tahu saya orang dari Garut. Okay. Saya pernah Garut, terkenal dengan dodol dan depannya. Okay. Tapi yang saya maksud itu yang sebelah sana, yang sebelah kiri. Okay, bahwa pengukuran yang jelas harus dimulai dari nol. Okay. Kalau misalnya kita melihat seperti ini, maka kita bisa menginterpretasi bahwa yang sebelah kiri bunga C itu adalah setengah dari bunga A. Straightforward, karena kita mempunyai satuan yang jelas, lalu dia mempunyai ukuran yang sebelah kiri skala yang jelas seperti itu. Oke, nah apakah kita mengukur kecerdasan, mengukur kepuasan konsumen, mengukur rasa nasionalisme bisa seperti ini enggak? Nah itu pertanyaannya. Karena kalau kita berpikir tentang mengukur kemampuan manusia yang sifatnya abstrak, laten, hidden, observable, kita kan mengandalkan respon yang dia berikan. Oke? Karena kita tidak bisa mengukur kecerdasan berdasarkan tinggi badan, berat badan, atau penampilan. Oke? Maka kita mengukur kecerdasan kan dengan misalnya memberikan dia tes IQ. Okay, atau memberikan dia misalnya seperti tes kemampuan berbahasa asing atau tes misalnya matematika. Okay, dengan harapan jawaban yang diberikan kan mencerminkan kemampuan yang hidden tadi. Okay. Nah, permasalahan kita kalau kita lihat dalam konteks dimensi fisik, kita tidak ada masalah menggunakan maupun menginterpretasi maupun mengkomunikasikan hal ini. Oke, kita mempunyai 4 instrumen dimensi fisik maupun panjang, waktu, suhu, dan berat misalnya. Nah, kalau kita perhatikan keempat instrumen fisik ini, apa kesamaan yang Anda lihat yang ada di keempat instrumen tersebut? Oh, misalnya ada titik nol enggak? Atau misalnya ujian nasional. Nah, apa pengertian titik nol dalam ujian nasional? Multi interpretasi kan? Apakah dia tidak punya otak misalnya? Apakah dia tidak bisa membaca? Apakah dia tidak hadir? Tidak ada kejelasan yang sifatnya seperti kita menjelaskan tentang pengertian titik nol pada dimensi fisik. Sampai sini oke? Oke, artinya kalau kita melakukan pengukuran manusia yang fair, yang lebih tepat, yang lebih teliti, harus ada kejelasan titik awal. Oke, nah titik awalnya terserah mau nol bersifat absolut seperti 0 cm, 0 detik, 0 kg, itu kan bersifat absolut. Atau 0 bersifat kesepakatan seperti 0 derajat Celcius. Oke, 0 derajat Celcius itu 0 kesepakatan, di mana 0 tersebut adalah misalnya suhu di mana air membeku atau es mencair. Itu kesepakatannya. Nah, suhu minus 4 derajat bukan berarti suhu yang jelek, tapi suhu yang lebih dingin dari titik beku air. Oke, walaupun yang namanya suhu bisa juga mencapai kepada titik absolut, misalnya 0 derajat Kelvin. Tapi kan kalau kita pakai termometer Kelvin mungkin panjangnya aja berapa 100 meter, terlalu panjang. Kalau kita gunakan seperti ini, oke, terlalu tidak praktis digunakan. Oke, nah artinya yang pertama kalau kita mengatakan pengukuran harus ada kejelasan titik awal. Oke, yang kedua kalau Anda lihat di sini. Oke, di sini mempunyai 12 cm, 9 cm, 6 cm. Artinya dia mempunyai yang namanya adalah satuan. Oke, kita tidak mendapati satuan dalam tes IQ. Dan setiap negara mengembangkan masing-masing tes IQ-nya, dan tes IQ di Indonesia tidak saling berkomunikasi dengan tes IQ di Inggris, di Prancis, atau di Amerika.
Oke, artinya tidak bersifat universal. Kalau saya menyebut misalnya 1 kilogram itu mudah dipahami oleh orang Jepang maupun oleh orang misalnya Belanda, karena sama-sama menggunakan metric system. Kalau ke Amerika ya harus dikonversi dulu jadi pound misalnya. Oke. Nah, tetapi satuan ini memudahkan kita untuk membandingkan. Oke, katakanlah kalau kita menggunakan kuesioner rasa percaya diri, lalu total skor rata-rata dari satu orang responden itu katakanlah 4,0. Yang jadi pertanyaan, 4,0 itu berapa satuannya? Apa satuannya? Tidak ada kan? Maka sebetulnya efektif kita tidak bisa membandingkan karena tidak ada patokan yang jelas untuk dirujuk satuan. Oke, Anda bisa menggunakan satuan yang berbeda untuk suatu benda tertentu, misalnya 1 kilogram minyak goreng dengan 1 liter minyak goreng. Tapi kan ada faktor konversinya. Oke, nggak terlalu besar lah karena masa jenisnya sama. Oke, nah tetapi kalau misalnya manusia, apalagi kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat, oke, kecerdasan, rasa percaya diri, lalu juga misalnya kepuasan konsumen, oke, kepemimpinan kepala sekolah misalnya, itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak, oke, sesuatu yang sifatnya laten, hidden, dan tidak bisa diukur secara langsung. Oke, sampai sini oke? Nah, di sini juga kita lihat ada angka yang berderet di sebelah kiri, 1, 2 sampai ke atas. Oke, 1, 2 sampai ke atas ini yang kita namakan sebagai skala. Ini adalah karakteristik yang penting dalam fisika, karena skala menunjukkan jarak yang sama. Oke, jarak yang sama menunjukkan yang namanya adalah equal distance, equal interval, yang menunjukkan tentang kepastian. Kalau kita lihat seperti ini, misalnya jarak antara 0 ke 1 cm itu sama seperti 5 ke 4 cm atau 2 ke 3 cm. Oke, jarak antara 0 ke 1 kalau saya kalikan 4, 0 ke 4 cm. Oke, nah bandingkan kalau saya mempunyai tes matematika, ada siswa yang dapat nilai 2, 4, 8. Apakah yang nilai 2 ke 4 itu artinya kecerdasannya yang 2 kali lipat dari 2? Kalau 2 ke 8 artinya apakah 4 kali tingkat kecerdasannya? Nah, kita akan kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut. Artinya kualitas pengukuran hal yang bersifat laten itu selalu problematik. Padahal ingat, kita memutuskan nasib manusia, lulus tes, menjadi mahasiswa baru, dapat beasiswa. Seberapa yakin bahwa hal tersebut bersifat objektif, seberapa yakin hal itu bersifat katakanlah valid. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, dan yang terakhir, kalau Anda lihat semua skala dalam fisika itu bersifat linear, garis lurus. Oke, dia tidak mengikuti fungsi kuadrat, kubik, dan selanjutnya. Artinya bahwa kalau lihat ada jam tangan ataupun neraca itu bulat, itu maksudnya hanya masalah desainnya saja. Aslinya itu adalah ya garis lurus juga. Oke, nah, kalau Anda nggak percaya, misalnya kalau kita beli beras dengan volume yang besar, misalnya 100 kg, itu kan timbangannya pakai timbangan yang lurus kan, nggak pakai timbangan yang kayak gitu. Artinya memang pada dasarnya mereka bersifat linear. Oke. Nah, kalau ini menjadi tumpuan kita melakukan analisis yang sifatnya untuk dimensi fisik, apakah cara kita mengukur kecerdasan, cara kita mengukur katakanlah rasa percaya diri, nasionalisme akan mengikuti seperti ini atau tidak? Maka kita tidak saja melihat jawabannya, kita tidak mengikuti prinsip pengukuran seperti ini. Oke, dengan kata lain, kualitas pengukuran
manusia yang kita lakukan sebetulnya problematik. Dan kalau kita sampai kepada keputusan untuk menentukan lulusan, naik pangkat, dapat beasiswa, kita mungkin seperti melakukan tebak-tebak bohongan di situ. Oke, kelihatannya seperti ilmiah, tetapi bisa jadi itu merugikan orang lain yang mungkin sudah bekerja keras, mungkin sudah punya prestasi yang lebih baik. Oke, ada pertanyaan? Maka silakan. Kalau kita pakai kan jelas ya ada ringkasan. Apakah dia memang juga yang pertama? Ya, jadinya adalah apakah tingkatan antara sangat tidak setuju ke tidak setuju ke sangat setuju, apakah tingkatan itu sama seperti kita melihat skala? Karena kalau kita bandingkan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, itu kan panjangnya sudah berbeda dan mempunyai perbandingan yang makin lama makin panjang. Tapi kalau rasa tidak setuju kan tidak bisa ditunjukkan dengan skala panjang ataupun berat. Itu kan sifatnya adalah hal yang laten, hidden. Nah, yang akan jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa mempercayai perbedaan antara sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju itu direpresentasikan dengan angka. Nah, apakah angka tersebut akan sama bersifat seperti ini atau tidak? Nah, kalau tidak bersifat seperti ini, maka balik lagi, apakah kita bisa melakukan pengukuran laten itu yang akhirnya dipercayai sebagai teliti dan akurat? Oke, itu yang akan kita coba bahas kemudian. Oke, artinya bahwa representasi angka itu harus hati-hati juga, karena representasi angka bisa mengelabui kita. Apalagi kita dari sejak mengenal pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, angka apapun itu bisa kita proses, oke? Sehingga seolah-olah terlihat ilmiah, padahal itu sedang menipu kita. Oke, artinya kita harus membiasakan bersifat kritis, bisa bersikap skeptis. Angka yang kita peroleh tidak selalu bermakna bahwa itu pengukuran. Oke, kasih pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu bisa dipahami penjelasannya, logikanya? Nah, yang harus kita akui sebagai peneliti ilmu sosial bahwa cara kita mengukur manusia tidak seperti kita melihat pengukuran pada dimensi fisik. Oke, dengan menggunakan ilmu fisika, kita tahu ini bersifat universal, bersifat teliti, bersifat akurat dan mudah dikomunikasikan. Sedangkan cara kita mengukur manusia ternyata bermasalah, dan kita bisa melakukan sesuatu perbuatan yang justru merugikan orang lain, berbuat jalan secara ilmiah karena kita tidak berpatokan kepada pengukuran yang baik. Oke. Kalau kita lihat misalnya seperti pengukuran dalam fisika, itu sifatnya memang ilmiah dan bisa diuji ulang dan menunjukkan tingkat ketelitian yang tinggi. Oke. Anda bayangkan kalau yang disebut 1 meter itu seperti itu. Itu kan angkanya tuh berderet-deret panjang. Oke. Nah, dalam fisika yang namanya pengukuran itu adalah sifat dasar yang harus disepakati, karena nanti ini menjadi dasar untuk set-set yang lain. Oke. Anda punya variasi dalam konteks seperti satuannya apa, oke. Lalu alat yang digunakan apa, punya banyak variasi. Makin banyak satuan yang bisa digunakan, makin banyak instrumen yang digunakan, menunjukkan bahwa ini bersifat universal. Ya kan? Bayangkan kalau zaman dulu kita melakukan pengukuran 1 jengkal. Jengkal siapa yang menjadikan patokan?
jengkal Anda, anak kecil, atau jengkal orang dewasa. Itu kan tidak ada kejelasan. Mungkin pernah dengar istilah satu depak, ya? Depak siapa yang jadi ukuran? Nah, itu menjadi debatable. Oke, kalau misalnya lihat sejarah tentang pengukuran, ada yang lucu-lucu ceritanya. Misalnya, kalau di Inggris itu cerita panjang satu kaki itu adalah hak istimewa dari raja atau ratu lah, ratu sekarang juga. Jadi kalau rajanya tinggi besar, maka satu kakinya itu lebih panjang. Nah, kebetulan raja yang tinggi besar itu meninggal, diganti oleh putra mahkota yang mungkin usianya masih baru belasan tahun, maka panjang satu kakinya itu berubah. Tiba-tiba orang yang punya tanah 1 hektar itu tanahnya menjadi lebih dari 1 hektar karena ukurannya beda. Artinya kan menjadi sesuatu yang susah untuk disepakati. Tanahnya sama, ternyata angka yang merepresentasikan tentang luasnya berbeda. Kalau saya ingat cerita itu bahwa itu tidak terjadi dengan ukuran 1 kaki di Prancis katanya. Kalau di Prancis menentukan 1 kaki itu lebih ilmiah. Jadi orang laki-laki yang keluar dari gereja pada hari Minggu diberetkan 10 orang, lalu diukur dibagi 10. Nah, itu lebih ilmiah dibandingkan hanya 1 orang kaki raja. Nah, artinya bahwa cerita tentang definisi pengukuran itu kenapa metric system menjadi sistem internasional yang diakui bersama, kecuali Inggris dan Amerika saja yang memandang dengan sistem yang berbeda. Karena memang cara penentuannya lebih ilmiah. Nah, kenapa ini penting? Ya jelaslah, ini adalah sarana kita untuk misalnya berkomunikasi, bertransaksi, dan memberikan kepastian. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup kan? Nah, kalau misalnya kita mempunyai sifat fisik, tapi kita melibatkan persepsi, ini pun kita akan kesulitan untuk mendapatkan kepastian. Misalnya, siapa yang paling cantik? Pak Cek itu kan. Pak Cek, yang mana paling cantik? Misalnya yang sebelah kiri pakai kerudung itu cantiknya 6, yang pakai seragam cantiknya 8, yang penyanyi ini cantiknya 10. Setuju? Ya, biasanya orang mengatakan cantik itu relatif, ya, jangan itu absolut kayak gitu lah. Melibatkan persepsi opini itu memang akan membuat kita kesulitan, misalnya karena definisinya tidak jelas, misalnya konteksnya seperti itu, Nah, ini contoh bagaimana kita mempunyai angka, dan ternyata angka itu bisa dipersepsi berbeda. Pernah lihat kayak ini? Nah, ya kan? Nah, kita tahu ya kesalahannya, karena nomor handphone itu kan walaupun angka tidak bersifat bilangan, kan? Tidak bisa bersifat bilangan yang bisa dijumlahkan. Nah, tetapi kesalahan seperti ini bisa terjadi dan istilahnya melegenda, apalagi kalau kita berhadapan dengan yang seperti ini. Ini biasanya muncul di berbagai grup WhatsApp saling forward. Ini atau biasanya kita gunakan kalau orang motivasi atau motivator itu hobinya kayak gini. Tidak penting punya keahlian, tidak penting punya pengetahuan, tidak penting punya kerja keras, yang penting punya attitude yang baik. Anda percaya? Dan alasan dia attitude yang baik itu karena nilainya 100. Wah, itu luar biasa. Ini contoh abuse bagaimana kita memanfaatkan angka untuk mendukung argumen secara selamanya. Kalau misalnya dalam pemilihan bupati wali kota, biasanya ini cocok untuk black campaign. Bambang, misalnya B2A1 M13 dijumlah, lalu dihubungkan ke dalam ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Ketemu surat Al-Ahzab, jangan pilih dia. Dampaknya ini bisa seperti itu. Nah, itu kan menjadi sarana yang istilahnya cocokologi yang luar biasa.
Untuk saya punya nama kedua, Sumintono, bahkan tertera muncul surat Al-Ikhlas. Selamatlah yang DKP itu tahu gitu. Nah, hal ini adalah contoh bagaimana kita mudah tertipu kalau kita melihat angka. Sama seperti tadi disebutkan oleh Anda, bagaimana kita mempersepsi tentang apakah layak sangat tidak setuju kita kasih angka 1 misalnya, lalu tidak setuju kita akan kasih 2 dan selanjutnya, apakah itu layak untuk menggunakan label angka untuk menjelaskan tentang respon yang sifatnya laten. Nah, kita harus memahami yang namanya tentang jenis data. Dan jenis data ini adalah jantung daripada kunci kesuksesan analisis. Kalau kesuksesan analisis kita misalnya keliru karena terjadinya adalah kesalahan identifikasi jenis data. Nah, kenapa kita katakan ini cocokologi? Karena tidak ada hubungan angka 1 dengan huruf A. Angka 2 dengan huruf B. Tidak ada hubungan apapun, apalagi kalau kita coba gunakan operasi penjumlahan. Apakah dengan mendapatkan angka 100 artinya sempurna? Mudah kan? Yang sempurna mungkin 17 triliun itu kerugian Asabri misalnya, atau asuransi Jiwasraya, itu kan fantastis itu. Artinya bahwa kita mudah tertipu dengan angka tersebut untuk menunjukkan bahwa insentif yang ada di kepala kita dengan proses aritmetika dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Ini contohnya yang saya pernah alami secara langsung. Ini terjadi di kelas yang saya ajar. Untuk data nominal, untuk data nominal, itu kan sifatnya label nih. Contohnya lelaki 1, perempuan 2. Semua orang tahu. Tidak berarti bahwa perempuan lebih tinggi derajatnya dari lelaki. Semua lelaki harus jadi perempuan supaya jadi sempurna, kan tidak begitu kan? Ini hanya label saja, tidak bermakna sebagai bilangan yang menunjukkan peningkatan. Nah, ini terjadi di kelas yang saya ajar bahwa siswa atau mahasiswa itu bisa mempersepsi angka itu sangat luar biasa berbeda. Kalau ada 10 lelaki dan 20 perempuan di satu kelas, mahasiswa bisa punya imajinasi, kita bisa menentukan rata-rata jenis kelamin. Nah, apa yang dia lakukan? Adalah 10 kali 1 ditambah 20 kali 2 dibagi 10 tambah 20. Ini adalah rumus formula dari menentukan rata-rata jenis kelamin. Dia tidak merasa terbebani dengan mengatakan ini seperti ini. Nah, dia merasa bahwa ini adalah proses yang ilmiah karena yang dia dapati ini bersifat angka, maka kita bisa memproses, kita dapatkan nilai seperti ini 1,67. Nah, kalau kita balik lagi kepada definisi awal tentang jenis kelamin, maka kan hanya dikenal 2 jenis kelamin di dunia ini. Tidak ada jenis kelamin seantara atau lebih dari ini. Artinya apa? Ini kan contoh cocokologi yang keterlaluan juga. Nah, kita sebagai orang yang terbiasa menerima input bagaimana proses aritmetika atau statistika itu kelihatan seperti ilmiah, kita tahu bahwa ini adalah prosedur yang menyimpang. Nah, ini juga berlaku untuk yang namanya software analisis data.
kita kan kadang-kadang sudah punya persepsi, oh ini softwarenya canggih, softwarenya mahal, proseduralnya rumit, sophisticated, apa istilahnya tuh, punya tingkat ketelitian yang tinggi, iterasinya berkali-kali, perbedaannya sampai 0,00 sekian. Sebetulnya kita bisa jadi seperti ditipu seperti ini, dan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ini yang terjadi. Bisa dibalik. Nah, di kelas yang saya ajar, ini kejadian yang lain juga, ini kisah nyata. Mahasiswa menghubungkan antara gender dan kecerdasan. Logika mudah. Gender kita tahulah, ini lelaki atau perempuan. Kecerdasan dia gunakan IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, dia lakukan pakai operasi aritmetika yang sederhana. Dia dapati kalau gendernya perempuan, ternyata IPK-nya selalu tinggi. Maka semua orang itu, semua yang hadir itu, bangun kepala. Karena mayoritas adalah, kalau di fakultas pendidikan orang perempuan, semuanya bangun kepala. Apa implikasi daripada riset ini? Maka semua lelaki harus jadi perempuan kalau menjadi pintar. Kan ini tidak logis kan? Nah, karena dia menggunakan jenis data nominal untuk masuk kepada analisis. Ingat, data nominal walaupun angka itu tidak bisa diproses. Sama seperti kalau kita menggunakan seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Nah, kita mudahlah. Misalnya jenis data nominal seperti anak pertama, kedua, ketiga. Lalu misalnya kode pos. Kode pos kan tidak bermakna apapun kan? Misalnya saya punya rumah di Jalan Kartini nomor 20. Angka 20 itu kan tidak bermakna apapun selain bahwa itu hanya menunjukkan posisi rumah di jalan tersebut atau alamat. Nah, kadang kita suka kebablasan dalam konteks tidak menyadari jenis data. Makanya identifikasi jenis data itu adalah sesuatu yang sangat sentral dalam analisis data. Makanya kita mengenal ada yang namanya statistik parametrik, statistik non parametrik. Pembagian dasar daripada parametrik dan non parametrik karena jenis data yang diolahnya berbeda. Nah, tentu data non parametrik bisa dipaksakan dianalisis ke statistik parametrik kan? Nah, tentu jadi jawabannya juga mudah bahwa kita tidak bisa mencampur adukan seperti ini. Walaupun kelihatan canggih, tidak bermakna apapun karena kita keliru dalam identifikasi data. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Yang selalu menjadi kehebohan di kita adalah bagaimana kita mendefinisikan data ordinal. Di beberapa buku teks kita itu kadang terdapat perbedaan pendapat yang sangat kontras. Yang satu mengatakan data ordinal itu bisa dianggap sebagai data pengukuran. Yang satu mengatakan data ordinal itu tidak bisa dianggap sebagai pengukuran. Yang paling istilahnya karena digunakan di kita adalah seperti Likert scale. Nah, dengar kan? Ini yang paling terkenal yang biasa kita gunakan. Ini sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Yang pertama, kita membiasakan diri untuk menggunakan istilah yang keliru. Tidak ada yang namanya Likert scale, yang ada adalah Likert rating scale, skala peringkat Likert. Karena kalau kita berbicara scale, maka pemaknaan scale itu adalah seperti kita melihat skala sentimeter
skala misalnya kilogram atau skala Celsius, itu adalah pengertian skala. Oke, sedangkan yang disebut Likert itu pengertiannya bukan skala, karena dia lebih kepada mengukur opini, persepsi, sikap. Oke, lalu yang kedua, karena konteks kita adalah riset kuantitatif, kita perlu masukkan dalam bentuk angka. Oke, nah pola respon ini tidak menunjukkan angka, maka kita menggunakan label angka. Nah, label angka ini kita tahu menunjukkan peningkatan dalam konteks persetujuan. Oke, dari yang sangat tidak setuju menuju ke yang sangat setuju. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti ini, kita harus bandingkan apakah jarak ke sini sama seperti ini. Oke, saya sarankan jangan melihat ke angkanya, karena angka ini adalah label representasi untuk mengukur opini, persepsi, sikap. Yang sesungguhnya Anda tanyakan ke responden adalah yang di sini. Oke, artinya bisakah kita katakan jarak antara sangat tidak setuju ke tidak setuju ini sifatnya sama? Oke, kalau kita katakan bahwa ini lihat 1 ke 2 jaraknya 1, 2 ke 3 jaraknya 1. Kalau misalnya sama-sama jaraknya 1, apakah juga direpresentasikan kalau kita melihat respon sangat tidak setuju ke tidak setuju dan tidak setuju ke netral? Maka kita dapatkan ini sebetulnya tidak menyatakan bilangan, dan ini sifatnya adalah data ordinal. Dia menunjukkan perbedaan tapi tidak menunjukkan kepastian jarak. Oke, dari zaman bahula sampai nanti kiamat pun kita tidak akan pernah tahu berapa jarak sesungguhnya dari sangat tidak setuju ke tidak setuju, dari tidak setuju ke netral, netral ke setuju, setuju ke sangat setuju. Oke, nah kalau kita menganggap ini adalah ordinal, maka kita tahu bahwa ini tidak bersifat bilangan. Oke, tidak bisa bersifat bilangan. Kalau tidak bisa bersifat bilangan, maka operasi aritmetikanya terbatas. Oke, kenapa terbatas? Karena sifat dari data ordinal hanya mencacah, hanya frekuensi, bukan mengukur. Kalau dikatakan mengukur, maka balik lagi ke definisi kita tentang yang namanya karakteristik dalam dimensi fisik. Ini dikatakan mengukur karena ada kejelasan titik awal. Nah, bandingkan kalau saya menggunakan skala peringkat Likert, di mana titik awalnya? Nah, kan? Lalu misalnya kita mengatakan ada satuannya nggak? Tidak pernah kita temukan satuan dalam skala peringkat Likert. Oke, apalagi kita katakan apakah dia mempunyai skala. Oke, skala di sini tidak bisa kita percayai sebagai skala yang menunjukkan kesamaan jarak. Oke, kenapa? Karena kita bertanya tentang persepsi, opini, sikap. Kan kita nggak nanya tentang angka sama responden kan? Misalnya pertanyaannya, apakah Anda suka Indomie? Jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, kan nggak nyambung. Kalau misalnya apakah Anda suka Indomie, maka pilihan jawabannya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju.
Lalu kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, kita melabelkan jawaban tadi ke angka. Responden kan, kalau misalnya kita tanya sama responden, apakah Anda suka pergi berwisata ke Kota Batu? Pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, Anda nyambung kan? Tidak logis kita bertanya seperti itu. Oke? Kita harus jelaskan bahwa yang dimaksud adalah pertanyaan tentang persepsinya. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Tes. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, artinya kita harus hati-hati melihat jenis data karena yang namanya data seperti skala peringkat Likert itu tidak sendirinya bersifat pengukuran, lebih kepada sifatnya adalah orang menyebutnya data mentah, raw data, dan ini bukan bersifat bilangan. Kalau kita berani mengatakan Likert itu bersifat pengukuran, cara mengeceknya mudah. Apakah mengikuti karakteristik instrumen fisika? Karena ini jelas menunjukkan yang dimaksud dengan pengukuran. Oke, kalau saya mengatakan, katakanlah saya akan berbicara selama 5 menit, Anda akan tahu. Oke, nggak mungkin misalnya 10 menit disamakan dengan 5 menit, apalagi misalnya 1 jam. Misalnya. Itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak logis untuk menyatakan tersebut. Dan kita biasanya tertipu dalam konteks bahwa angka ini bisa kita gunakan semau kita. Ada keterbatasan tertentu yang membuat kita harus hati-hati. Oke, ini contoh berbagai riset yang menunjukkan kesalahkaprahan itu terjadi di mana-mana dan melingkupi kepada semua bidang ilmu. Oke, yang sebelah kiri itu secara keras mengatakan bahwa kita melakukan penyalahgunaan data, abuse Likert scale. Oke, apa yang disebut abuse? Anda bisa lihat yang sebelah kanan bawah, mencari rata-rata dan standar deviasi tidak tepat untuk data ordinal. Oke, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini di sini menunjukkan mean and standard deviation are inappropriate for ordinal data. Oke, artinya ini menunjukkan bahwa kecenderungan kita, seolah-olah karena ini datanya adalah angka, maka kita bisa menggunakan semau kita. Sama seperti misalnya yang tadi saya jelaskan, contohnya seperti menghubungkan antara gender dengan kecerdasan, karena gender bisa direpresentasikan dengan angka, kecerdasan direpresentasikan dengan IPK, maka yang kita lakukan ya hubungkan saja tanpa melihat konsekuensinya bahwa ternyata hasil riset ini menunjukkan kalau mau pintar harus jadi perempuan. Jadi semua laki-laki tidak akan pernah pintar sampai kapanpun, kecuali kalau dia jadi perempuan. Artinya kan menjadi kesimpulan yang menyesatkan. Oke. Yang sebelah kanan itu juga kritik yang sangat keras, bagaimana dia menyebut bahwa skala ordinal adalah dasar kekeliruan penyimpulan. Oke, ini adalah kritik-kritik yang sangat keras yang menunjukkan bahwa praktek ini sering kita lakukan dan kita tidak peduli tentang apa hasil yang kita dapatkan. Oke, sepanjang itu menghasilkan analisis, datanya bisa kita percayai, hasilnya ternyata seperti ini, lalu kita laporkan. Padahal dalam konteks ilmiah itu menjadi perdebatan yang sering. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu?
Nah, lalu yang berikutnya adalah seberapa bagus kita melakukan pengukuran dengan skala peringkat Likert. Oke, nah Anda yang psikolog pasti tentu tahu lah kemampuan otak manusia mencerna persepsi, opini, sikap itu kan terbatas. Oke, nah yang terjadi sering saya lihat misalnya katakanlah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen misalnya Anda telah selesai melakukan transaksi m-banking, lalu si aplikasi itu bertanya dalam skala 1 sampai 10, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini, seberapa puas Anda dengan pelayanan yang kami berikan. Dan survei singkat seperti ini, dia kan tidak peduli tentang seperti apa pola respon. Yang dia peduli adalah dia dapatkan angka lalu diproses. Padahal kalau kita tahu kemampuan otak manusia itu terbatas, otak manusia itu hanya dapat menilai rating maksimal 7, tidak bisa lebih dari 7. Lebih dari 7 itu menjadikan kita asal jawab saja. Silakan Anda nanti browse berbagai riset berapa kemampuan range daripada otak manusia untuk menilai persepsi, opini, sikap. Nah, kenapa di berbagai riset-riset itu orang menyarankan 1 sampai 10? Kalau kita tahu cara kerja komputer itu kan berdasarkan komputasi itu makin beragam data, itu kan makin bagus dianalisis. Artinya yang dia inginkan bukan mendapatkan kebenaran ilmiah, tapi nafsu syahwat penelitian supaya dapat indeks yang bagus, model yang indah dan sebagainya. Sebetulnya ini contoh bagaimana kita melakukan abuse atau berperilaku tidak fair terhadap responden. Karena makin banyak rentang itu sebetulnya makin tidak logis untuk dijawab. Nah, ada yang khas di negara kita, pernah dengar istilah MSI? Method of Successive Interval. Pernah dengar istilah ini? Nah ini terkenal di bidang ekonomi dan pendidikan. Dan apa yang terjadi, ini istilahnya bahasa Inggris nih. Tapi kalau kita gunakan Google, itu yang muncul semuanya website Indonesia. Artinya ini contoh kearifan lokal, tidak dikenal di negara lain. Nah MSI ini adalah kononnya metode mentransformasi data ordinal menjadi interval. Dan apa, kalau Anda cek di Google itu sampai ada orang yang buat softwarenya, sampai ada buat program Excel bagaimana mentransformasi data yang ordinal ke interval. Contohnya seperti inilah, ada orang menjawab sangat tidak setuju, kan kita kasih angka 1 nih. Nah, angka 1 nanti masuk ke program MSI, tiba-tiba dia menjadi 0,9687 misalnya. Nah, kita kadang-kadang tidak kritis bahwa angka ini sebetulnya istilahnya sesuatu yang ajaib. Yang pertama contohnya adalah kita kan bertanya sama responden itu opini, persepsi, sikap. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Lalu ini kita representasikan dengan label angka 1 seperti ini, dan tiba-tiba 1 ini adalah yang namanya 1 digit atau 1 desimal berubah menjadi 5 desimal 0,9687. Artinya di sini 1 digit, ini menjadi 5 digit, tetapi tidak ada prosedural lain selain menggunakan MSI. Ini tidak logis. Misalnya nih, saya mengukur panjang sekilo,
Kalau pakai penggaris biasa, mungkin ini panjangnya 13,2 cm. Oke, bisa dipahami kan? Nah, tiba-tiba dengan proses MSI ini bukan 13,2 tapi 13,27668 cm. Anda pasti tidak percaya karena menunjukkan tingkat ketelitian, ya kan? Kalau 13,2 dengan 13,27 artinya kan menunjukkan tingkat ketelitian. Nah, ini kita berbicara dimensi fisik. Mungkin Anda menggunakan mikrometer selain menggunakan sentimeter, penggaris sentimeter. Oke? Nah, di sini Anda tidak menggunakan instrumen lain, tetapi mendapatkan tingkat ketelitian tinggi. Artinya apa? Bahwa kita hanya mencoba yang namanya rumus ajaib ini yang bisa menunjukkan ketelitian. Padahal yang harus kita ingat, kita tidak bisa memproses ini karena yang kita tanyakan opini persepsi sikap. Oke, Anda bayangkan kita mungkin sudah menghabiskan 20-30 tahun energi riset untuk main-main kayak gini. Dan baru ketahuannya mungkin pada saat kita mencoba untuk publish satu jurnal. Kalau ini muncul di satu jurnal, Anda cek lagi jurnal itu jurnal apa-apa atau enggak. Anda akan mengukur sendiri nanti. Oke, ini masih diajarkan di berbagai tempat. Oke, artinya biasakanlah kita untuk bersikap kritis, bersikap skeptis, karena apa yang biasa kita dapatkan pun harus kita harus kembalikan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan kan menunjukkan bahwa yang namanya perbaikan pemahaman itu ya melalui proses yang meresahkan, melalui proses yang penuh debat dan penuh kecurigaan juga kadang-kadang. Oke? Atau yang pernah dengar istilah rumus Slopin untuk penentuan sample size. Rumus Slopin di dunia ini hanya digunakan di dua negara, Indonesia dan Filipina. Di negara lain tidak dikenal. Artinya juga ini contoh bagaimana kearifan lokal berbicara. Kalau kita tanya dari mana orang tersebut pertama kali menggunakan, jadi kalau misalnya saya berbicara misalnya tentang teori katakanlah gravitasi. Orang kan melihat gravitasi mulai dari katakanlah Newton, lalu ke Einstein, lalu ke berikutnya. Oke, ada beberapa revisi. Tapi kalau Slopin, itu siapa sih Mr. Slopin ini? Atau Dr. Slopin ini, atau Profesor Slopin ini? Tidak ketahuan siapa orang. Dan kalau misalnya dia menyatakan tentang rumus penentuan ukuran sampel, di jurnal apa, di buku apa, dijelaskan, tidak pernah ketahuan asalnya dari mana. Oke, demikian juga dengan MSI. Oke, MSI ini Method of Successive Interval, istilah bahasa Inggris, oke, tetapi hanya dikenal di kita. Artinya memang keunikan lainnya di dunia ini. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu?